Yang kedua, ya pastinya ayahnya, Philip sendiri. Ini kalau tadi ibu menanamkan visi besar, sang ayah ini tidak hanya menasehati, karena biasanya yang aktif menasehati kalau di rumah itu kan ibu. Tapi bapak ini memberikan contoh langsung. Dia adalah panutan langsung Alexander. Dialah yang dilihat oleh Alexander segala perjuangan, segala upayanya, segala peperangan yang diikuti oleh ayahnya. Jadi kehebatan ayahnya itu jadi semacam tantangan dalam diri Alexander. Nah, ini penting juga bagi teman-teman. Kalau tadi yang putri-putri, sekarang yang cowok-cowok, yang putra-putra. Kiprahmu nanti, aktivitasmu nanti, itulah yang dilihat oleh anak-anakmu. Jadi, apa yang ingin kalian tumbuhkan dalam diri anak-anak kalian, lakukan itu sekarang. Biar dia melihatmu dan mencontohnya. Jadi persis seperti yang dilakukan oleh Philip kedua ini, ayahnya Alexander ini. Karena semangat, gairah, kemudian kiprah-kiprah dahsyat ayahnya sebagai seorang raja, ini melahirkan tantangan dalam diri Alexander bahwa aku harus bisa sehebat ayahku. Jadi aku harus bisa sebesar ayahku, aku harus bisa mengalahkan capaian ayahku. Nah, ini pembentuk karakter yang kedua. Ibunya menanamkan visi kuat dan ayahnya menempa dengan contoh-contoh, dengan panutan-panutan yang luar biasa. Ada cerita menarik. Jadi satu ketika Alexander ini merasa, wah, ayahku kok hebat banget ya. Aku mesti tidak bisa sehebat ayahku. Nah, ketika dia mengalami kegalauan seperti ini, datanglah gurunya. Ini teman-teman pasti sudah kenal dengan gurunya Alexander ini, ya, Aristoteles. Ini tokoh besar filsafat Yunani yang jadi guru privatnya Alexander. Saat dia merasa tidak percaya diri, datanglah Aristoteles mengatakan seperti ini kepada Alexander sambil membawa peta dunia. Kata Aristoteles begini, anakku Alexander, anggaplah ayahmu itu memang hebat, tapi engkau tidak kalah hebat. Ayahmu hanya mampu menaklukkan Yunani dan engkau mendapat jatah sisanya, yaitu seluruh dunia yang membentang. Nah, jadi ini kan Alexander merasa, wah, ayahku kok hebat sekali bisa menaklukkan seluruh Yunani. Lah terus aku mau apa lagi yang melampaui dia? Nah, ini dia merasa putus asa untuk bisa melewati ayahnya. Oleh Aristoteles kemudian ditunjukkan bahwa Yunani itu hanya segitu luasnya. Masih ada sisa yang jauh lebih luas di seluruh dunia. Itulah nanti jatahmu, sisanya. Wah, ini kan tambah semangat Alexander. Jadi selain ayahnya, memang yang ketiga pembentuk karakternya Alexander adalah gurunya Aristoteles. Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Alexander. Ini satu peribahasa yang sering dipakai orang, yaitu aku berhutang kepada ayahku karena memberiku kehidupan, namun aku berhutang kepada guruku karena memberiku kehidupan yang baik. Jadi orang tua memberikanku hidup, tapi gurulah yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang baik. Ya, kalimat ini saja sebenarnya menunjukkan seperti apa karakter seorang Alexander.
menghargai orang tua dan juga menghargai guru. Bahkan jasa guru di kalimat ini rasanya lebih besar karena dia memberikan kehidupan yang baik, tidak sekedar kehidupan. Jadi di antara pembentuk karakternya Alexander ya pastinya gurunya Aristoteles. Aristoteles ini mengajar Alexander dari usia 13 tahun sampai usia 16 tahun. Itu macam-macam yang diajarkan, berbagai cabang ilmu pengetahuan, filsafat, moral, agama, logika, sastra, budaya, dan seni. Ini nanti yang jadi bekalnya Alexander saat menaklukkan kemana-mana dan membangun satu peradaban yang nanti dikenal sebagai Helenisme. Jadi ini didikan dari Aristoteles. Jadi guru menjadi faktor penting pembentukan karakter seorang Alexander. Kemudian ada lagi satu yang penting juga dalam pembentukan karakter Alexander ini, yaitu idola. Alexander ini mengidolakan Achilles. Ini idolanya Alexander. Jadi di antara pelajaran yang diberikan oleh Aristoteles kepada Alexander itu kan karya-karya Homer yang judulnya Iliad. Jadi Homer atau Homerus ini tokoh pengarang epos Yunani yang sangat terkenal. Nah, di antara tokoh-tokoh dalam eposnya Homer ini Achilles. Teman-teman mungkin mengenal Achilles ini sebagai tokoh pahlawan dalam perang Troya. Dia ini dikenal sebagai tokoh terhebat dari semua pahlawan Yunani. Dan Alexander sangat mengidolakan tokoh ini. Bahkan ceritanya karya Homer ini dibawa kemana-mana. Ditaruh di bawah bantalnya. Dibawa ketika menaklukkan Mesir, Persia, India. Di pikirannya dia terobsesi ingin meniru tokoh yang namanya Achilles ini. Jadi Achilles ini jadi role modelnya. Dia ingin jadi yang terbaik. Jadi yang nomor satu seperti Achilles. Jadi prajurit yang pemberani, tidak terkalahkan pada perang Troya. Jadi ini yang menurut saya juga berpengaruh. Idolanya. Berarti tadi ya, kalau diurut dari awal, karakter hebat Alexander the Great itu dipengaruhi oleh 4 unsur, 4 tokoh. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga guru, dan yang keempat idola. Ini unsur-unsur penting ya. Kalau teman-teman hari ini idolanya apa? Apa yang kita idolakan ya kita biasanya orientasinya ke situ atau tidak jauh-jauh dari situ. Orang hari ini kan menyebutnya ya yang kita idolakan itu nanti lambat laun akan menjadi passion kita. Ya silahkan dicermati sendiri-sendiri yang diidolakan siapa, yang disukai siapa. Ini akan turut membentuk karakter kita. Jadi ini yang bisa kita ambil pertama dari riwayatnya Alexander the Great. Pada satu hari di tahun 1957, dalam suatu pertemuan di Banjarmasin yang diselenggarakan oleh institusi kepolisian, Haji Abdul Malik Karim Amrullah berceramah. Ia menguraikan berbagai penyakit moral yang merebak di kalangan umat saat itu. Pergaulan bebas yang melanggengkan zina, beredar luasnya buku dan film porno serta majalah cabul, penggunaan narkotika, tawuran antar pelajar, sampai kebut-kebutan di jalan. Setelah selesai ceramah,
Sesi tanya jawab berlangsung. Salah seorang hadirin mengajukan pertanyaan. Apakah tidak sebaiknya dibentuk semacam panitia negara untuk mengatasi krisis akhlak yang telah sangat bersimaharajalela sekarang ini? Buya Hamka menjawab bahwa ia setuju dengan ide tersebut. Bahkan Hamka langsung menambahkan usul konkret. Seluruh warga negara Indonesia menjadi anggota dari panitia tersebut sekaligus setiap anggota diwajibkan mengurus. Tidak usah banyak orang. Cukup tiap orang mengurus satu orang saja, yaitu dirinya sendiri. Sepenggal kisah itu termaktub dalam buku berjudul Gibah, Cemburu Karena Allah buah pena Hamka. Jawaban Hamka tersebut mengajak kita untuk berpikir dan menyadari satu kaidah penting, perubahan mesti dimulai dari diri sendiri. Karena itu, untuk memperbaiki akhlak umat, mengubah kondisi dari kehancuran moral menuju akhlak yang karimah, selayaknya kita mulai dari usaha memperbaiki diri sendiri. Kesadaran seperti itu penting. Karena perihal perubahan menuju kondisi yang lebih baik bukanlah sesuatu yang datang dari luar, misalnya orang lain. Perubahan komunal masyarakat, negara, dunia adalah akibat dari perubahan diri setiap individu yang terlibat di dalamnya. Atau, mirip dengan istilah Kunto Wijoyo, superstructure kesadaran manusia, menentukan struktur kenyataan lingkungan sosial, transformasi pribadi menjadi condition sine qua non. Syarat yang sangat diperlukan, syarat mutlak, untuk mewujudkan transformasi kolektif. Demikian pula dengan perubahan pada level individual. Perubahan diri kita, selain tentu saja bergantung pada ketentuan Allah, juga dipengaruhi oleh ikhtiar kita sendiri. Kita tidak boleh berpangku tangan, pasif, menanti, bersikap menerima saja perubahan itu diberikan orang lain. Kita mesti bergerak, aktif, menjemput, mengupayakan perubahan dengan segenap usaha yang mampu kita lakukan. Jikalau seseorang ingin memperbaiki dirinya, misalkan hendak berubah dari malas kurang pintar menjadi giat cerdas, tentulah ia mesti mendisiplinkan dirinya untuk tekun belajar. Ratusan guru, ribuan buku, dan jutaan nasihat yang diberikan orang lain atau hal-hal yang ada di luar dirinya, sekalipun tak akan berdampak signifikan apabila tidak dibarengi dengan usaha sendiri untuk mengubah diri. Dalam berbagai hal, masih banyak orang yang belum mempunyai kesadaran semacam itu, termasuk, barangkali, diri kita sendiri. Contoh kecil yang sering saya temukan salah satunya ada pada orang-orang dalam suatu perkumpulan, organisasi, ataupun komunitas. Saat hendak rapat atau melakukan pertemuan, acap kali pelaksanaannya molor dari jadwal yang telah ditentukan. Kesepakatannya rapat pukul 4 sore, anggota rapat baru lengkap pukul 5. Setelah ditelusuri penyebab-penyebabnya, kerap ditemukan orang-orang yang menjawab, yang lain juga pasti telat. Kita ingin mengubah budaya ngaret seperti itu, tetapi kita sendiri sering enggan untuk mengusahakannya. Padahal, tanggung jawab perubahan ada di tangan setiap orang, dan karenanya tidak sepantasnya dilimpahkan kepada orang lain. Bagaimana ingin mengubah hal-hal besar kalau perubahan kecil saja tidak mampu kita lakukan? Itulah kaidah kedua, perubahan besar mesti dimulai dari perubahan kecil. Kita sering irasional, menginginkan perubahan gede secara drastis, transformasi instan, revolusi besar-besaran, baik dalam level komunal maupun individual. Pada level komunal, kita ingin bangsa kita bermoral. Tetapi kita sendiri masih suka melempar caci maki di media sosial. Kita ingin masyarakat yang peduli alam, yang menjaga lingkungan tetap bersih dan